Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ini masih bersama saya Mas Hadis dari Rumah Kopi Situ Lamongan, tepatnya di Jalan Mastrip nomor 48 Lamongan. Oke, di sini saya akan membahas tentang latte art. Oke, sebelum itu sebelum kita mengenal latte art, kita harus tahu bahannya terlebih dahulu. Oke, untuk latte art sendiri itu ada alat sama teknik latte art. Oke, kita ke alat dulu. Oke, itu alatnya ada propping atau steam, terus kemeja. Terus alatnya pakai manual apa pakai mesin. Kalau manual kita bisa pakai hand steamer, filament, sama hand press. Untuk mesin sendiri kita bisa pakai mesin espresso, mesin steam juga. Oke. Untuk mesinnya kita bisa pakai semi pro sama mesin pro. Oke, sekarang kita ke bahan. Itu ada bahan susu pasteurisasi, yaitu susu yang lemak tinggi. Jadi untuk latte art sendiri itu harus pakai susunya yang tinggi lemak. Caranya apa? Kalau kita pakai yang rendah lemak, maksudnya latte art kita nanti yaitu bisa nyusut. Oke, sekarang ke teknik latte art. Teknik latte art sendiri ada metode pour art, etching, foaming, sama image. Oke, saya bahas tentang pour art dulu. Yang dimaksud dengan pour art itu adalah ya tekniknya penuangan. Jadi itu meliputi gambar bird, log, tulip, rosetta, pattern atau swan. Terus yang kedua ada metode etching. Metode etching itu menggunakan pakai topping coklat yang biasanya kita beli di supermarket juga ada. Terus yang ketiga itu teknik foaming, yaitu menggunakan foam. Dia bisa 2 dimensi sama 3 dimensi. Oke, yang terakhir adalah image. Image itu bisa menggunakan kayak mesin kopi, yaitu yang berbentuk print. Itu bisa nanti bisa kasih foto kita. Oke, sekarang kita ke jenis steam knob. Itu ada rotary wand, press wand, sama tooth wand. Yang pertama rotary wand, yaitu dia mesinnya itu pakai putar kayak radio. Oke, yang kedua adalah press wand. Press wand itu dia ditekan. Terus yang ketiga tooth wand, dia adalah tuas, pakai tuas. Ya, tergantung mesinnya. Karena ya dari mesin sendiri ya banyak sih. Oke, sekarang ke jenis susunya. Untuk jenis susunya kita pakai fresh milk, yaitu pasteurisasi susu yang tinggi lemak, yaitu jenis susu yang dikentalkan. Untuk kelebihannya foam padat, microfoam, foam tahan lama. Oke, rasanya plain. Oke, untuk kelemahannya itu dia di expirednya. Kalau untuk fresh milk sendiri atau susu pasteurisasi sendiri itu kelemahannya di expired. Jadi expirednya itu jangka waktunya lebih pendek. Dan yang terakhir, ya ini susah didapat juga. Oke, sekarang jenis milk jug. Oke, jenis milk jug ada rosetta milk jug, hand milk jug, long spoon, tulip milk jug, sama teflon milk jug. Untuk milk jug sendiri ya banyak jenisnya. Ada yang buat log, bird, itu tergantung milk jugnya. Oke, sekarang ke teknik frothing. Oke, itu ada syarat frothing, ada profiling, capping, chilling, sama flashing.
Profiling adalah susu pasteurisasi, capping adalah freezer atau suhu 0 derajat Celcius, jadi susu harus dingin. Oke, sealing adalah milk jug dan susu. Oke, flashing yaitu after before, yaitu setelah kita pakai steam knob-nya wajib kita flashing atau kita bilas. Ini seperti itu. Oke, sekarang ke preparation, yaitu tangan kiri pegang milk jug. Oke, seperti di gambar. Tangan kanan pegang steam one. Yang kedua ada milk masuk ke steam knob dan posisi menghadap wajah. Oke, yang ketiga putar steam wheel sampai maksimal secara cepat. Oke, sekarang steaming. Oke, yang nomor 1 adalah teknik hot milk. Kalau hot milk itu ujung steam knob dia masuk ke dasar atau ke dalam milk jug. Di situ sampai mendidih tanpa busa, beda ya. Oke, yang kedua adalah teknik cream milk. Nah, yang cream milk ini kita buat pakai rataan. Nah, jadi steam knob masuk ke tengah atau seperempat tengah susu. Oke, sampai mendidih dengan mikrofon yang sangat halus. Nah, yang itu buat cappuccino latte art yang ada gambarnya. Oke, yang ketiga adalah teknik foam milk. Ujung knob masuk ke permukaan, susu sedikit. Oke, steam sampai mendidih dengan busa yang tebal atau padat. Itu biasanya dipakai minuman yang latte sama macchiato. Oke, terus di situ ada closing steam. Tutup steam well dengan cepat dan bersihkan dengan lap. Oke, lapnya harus lap basah ya. Oke, untuk ujung nozzle pada steam knob-nya dan flashing. Oke, yang terakhir itu ada cleaning. Cleaning yaitu after coating steam knob. Nah, yang dimaksud dengan cleaning yaitu kita flashing, kita bilas, kita putar lagi steam knob-nya sampai dia keluar kuat atau enggak, atau bisa mungkin dia akan mengalami mampet. Nah, jadi fungsinya flashing seperti itu. Oke, sekarang ada teknik floating. Oke, teknik floating ada teknik cream, teknik foam, yang ketiga ada teknik milk. Oke, ini untuk hot cappuccino dan foam art. Ini yang cappuccino yang ada gambarnya, atau kopi susu yang ada gambarnya. Oke, masukkan steam one pada tengah milk, tekanan suhu milk, udara berrotasi, membuat kental, puncak susu mendidih sebentar. Jadi untuk teknik cream dia cuma sebentar. Jadi kita ambil creamnya. Oke, yang kedua untuk teknik foam, untuk kopi latte, macchiato dan foaming. Masukkan steam one, masuk sedikit ke permukaan milk, tekanan suhu milk, udara berotasi ke atas membuat busa. Nah, ini teknik foam. Untuk kita mendapatkan foam yang tebal atau padat. Jadi puncak susu mendidih agak lama. Oke, yang ketiga ada teknik milk. Teknik milk ini untuk hot milk dan non coffee atau milk. Masukkan steam one sampai dasar sedikit. Tekanan suhu milk, udara berrotasi ke atas membuat panas pada susu. Jadi puncak susu mendidih agak lama. Jadi dia ke dasar milk jug, nggak sampai menyentuh ke dalam. Oke, ini ada tahapan milk floating. Ini ada milk steam, cream, milk cream, foam, milk foam. Oke, disitu ada macchiato, cappuccino sama kopi latte. Kalau macchiato itu lebih ke foam, kalau cappuccino dia milk sama cream, kalau kopi latte dia foam sama milk. Oke, tahapan sebelum latte art itu ada diputar, dibentuk sama disusun. Oke, yang pertama diputar karena habis floating susu masih bercampur, jadi kita putar terlebih dahulu. Oke, yang kedua ada dibentur. Kalau dibentur-bentur ya. Oke, supaya krim dan foam naik ke atas. Oke, jadi gambarnya seperti itu, milk baru krim.
Terus yang terakhir disusun. Disusun supaya apa? Supaya milk, cream, dan foam tersusun rapi. Jadi yang di bawah itu milk, yang di tengah cream, yang di atas foam. Oke, nah ini flushing. Belum steam dan sesudah steam wajib di flushing atau dibilas. Oke, yang ini ada diagram milk base. Nah, ini seperti yang tadi, oke. Yang slide yang tadi, oke, cappuccino, cream sama milk. Oke, dicatat ya. Kalau cappuccino, cream sama milk. Kalau kopi latte, foam, cream sama milk. Oke, yang terakhir macchiato adalah foam. Oke. Nah, di sini ada jenis latte art, ada pop art. Maksudnya pop art itu visual, penuangan, aktif, dia menggunakan topping, terus kita kasih kayak tusukan gigi, kita gambar sesuai keinginan kita. Terus ada ketiga foaming, dia menggunakan foam. Terus ada picture, ya kayak ada menggunakan mesin print juga bisa, pakai bumbu coklat juga bisa. Oke, teknik pour art. Oke, yang pertama ada floating milk. Steam milk sudah dipersiapkan. Oke, yang kedua kita buat dasaran. Dasaran itu membuat dasaran dengan menuang milk ke dalam espresso 30 sampai 50 ml. Jadi untuk buat dasaran kita putar searah jarum jam bisa atau sebaliknya. Oke, yang ketiga teknik drawing, yaitu menuang krim dengan menggambar di atas krema. Krema kopi sesuai jenis pour art. Maka bisa low, herb, kulit, rosetta, atau phantom, swamp. Oke. Yang keempat ada dropping. Dropping itu memenuhi permukaan dengan milk 10 sampai 30 ml. Oke. Yang kelima adalah cutting. Cutting ini fungsinya untuk memotong gambar dengan milk sampai terbentuk pola terputus. Di milknya itu penuangannya kecil buat potongnya itu. Oke, yang terakhir clean up, membersihkan bekas milk atau sisa-sisa milk yang menempel di cup, kita bersihkan. Oke, di sini ada teknik pour art, latte art, proses rosetta. Nah, ini buat rosetta ya. Oke, pertama mulai tuangkan susu ke dalam cangkir yang telah berisi espresso. Posisi cangkir usahakan agak miring, jadi posisi cup harus miring. Terus putar milk pitcher agar espresso sama susu tercampur rata. Barulah kita pertahankan kecepatan dan konsisten dalam menuang. Dan ingat, untuk menuangkannya dibutuhkan konsistensi yang sangat tinggi. Jadi harus tenang kalau untuk buat latte art. Oke, usahakan jangan ada foam yang keluar jalur, krema tetap nampak. Jadi foam itu nggak boleh kita ikutkan atau kita tuang. Setelah espresso dan susu tercampur, angkat milk pitcher ke atas atau aliran susu usahakan jangan terputus. Jadi kalau untuk penuang susu itu jangan sampai terputus ya, dan turunkan ke bawah jika tidak keluar, goyangkan perlahan milk pitchernya atau milk jugnya. Setelah nampak goresan, pola terbentuk bulat putih seperti apel. Oke, angkat milk pitcher kemudian tarik lurus ke bawah dan pola yang awalnya berbentuk bulat putih akan tertarik dan menjadi sebuah pola loaf. Oke, kalau untuk latihan ini lebih ke praktek ya, atau bisa latihan juga sambil lihat video di YouTube. Nah, jadi untuk latihan ini nggak bisa langsung 1 kali 2 kali, harus latihan. Oke, untuk jenis art ini kalau lo penuang milk di tengah-tengah sampai penuh lalu potong gambarnya. Kalau bird dia bentuknya sama seperti log, tapi dia ada gelombang. Menuang milk jugnya itu di tengah-tengah sambil digoyang
zigzag lalu dipotong di tengah, sama seperti lock, langsung dipotong di tengah. Tapi cumannya ini dia ada gelombangnya. Oke, yang ketiga ada tulip, nuang mil di pinggir sampai besar, lalu tuang lagi agak besar, lalu tuang lagi sampai sedikit besar, dan tuang titik lalu potong. Oke, yang keempat ada ada rosetta, menuang mil secara zigzag sampai ke tepian lalu potong. Oke, yang terakhir ada pattern, yaitu menuang mil secara zigzag. Ini kombinasi antara rosetta sama heart. Jadi itu gambarnya seperti angsa ya. Oke, di sini ada tahapan acting, yaitu dengan coklat, menuang coklat pastel lalu menggambarnya. Kalau ini biasanya dipakai yang buat latte art pas kita gagal buat latte art. Tapi ya kita nggak boleh berpatokan dengan metode ini. Sebagai barista ya harus bisa latte art. Oke, yang ini etching dengan foam atau krema, menggambar dengan krema kopi maupun dengan foam susu. Oke, di sini ada teknik layer latte art. Kalau ini layer ya, jadi kita buatnya foam sama milk. Oke, yang pertama floating milk, dasaran, build up, baru tuang kopi atau espresso. Nah, kasih sendok seperti itu, jadilah kopi latte ya, di layer. Jadi yang di bawah itu susu, yang di tengah kopi, yang di atas foam. Oke, kalau ini teknik foam macchiato, yaitu ini kalau macchiato ini dia layer sama metodenya, sama floating milk, kedua milk foam, sama ketiga jadilah macchiato seperti itu. Ini di bawahnya itu kopi, di atasnya itu cuma foam. Jadi kalau macchiato itu bentuknya foam. Oke, dari sini materi latte art. Oke, jadi untuk sebagai barista sendiri ya, latte art sendiri ini lebih ke seni atau tampilan. Jadi kalau latte art, materi latte art ini harus kita dalamin. Kalau mau buat seni yang bagus, kita harus latihan. Jadi mau latihan ya nggak harus pakai mesin atau yang pakai alat-alat yang mahal. Kita juga jual sini di Erta Store ada alatnya buat latihan di rumah. Jadi nggak harus beli mesin yang kayak mesin yang besar-besar seperti itu. Buat latihan, kalau untuk pemula sendiri ya kita nggak harus beli mesin. Kita latihan pakai alat manual juga bisa. Oke, sekian dari saya. Bisa menambah ilmu kalian semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.